di Jakarta. Oke. Sebentar, ini dari mana lagi? Ada dari Garut juga, luar biasa banyak sekali ya. Ini Oh sudah iya, mulai tim pada Garut. Garut Digital udah. Ecosystem ya. Teman-teman, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, teman-teman yang join di sini, tahu dari mana nih ada event hari ini? Boleh open cam aja, boleh open mic. Dari mana? Tes, Dari Bu. tes. Dari Facebook. kedengeran tuh suaranya kedengeran. Dari LinkedIn, Mbak. Dari mana sih? LinkedIn. Oh, dari LinkedIn. Oh, dari LinkedIn. Dari mana lagi? Instagram. Dari Instagram. Facebook. Dari Facebook. Iya. PUB. Tawang blockchain. Oh iya. Tasik hadir. Halo Tasik. Kita nggak jauh-jauh banget dari LinkedIn. Suaranya nggak keluar. Saya suaranya ada? Ada. Oh, ada. Takutnya ada yang nggak keluar nih suara saya. Ntar nggak kedengeran sampai semuanya. Ini udah lumayan banyak nih. Oke, udah jam berapa ini? Jam 7.35. Oke. Mungkin perkenalannya cukup karena waktunya sudah jam 7.35 supaya mempersingkat waktu juga ya karena ini udah malam kan supaya selesainya nggak terlalu malam juga dan teman-teman juga pasti udah nggak sabar banget untuk ikut dan menyaksikan mendengar dan menyaksikan informasi materi yang luar biasa nih dari Pak Ali Akbar dan Pak Taufik. Yang pertama, sesi pertama akan dibawakan oleh Pak Ali Akbar dulu tentang cuan crypto coin nih, luar biasa. Ini, sebentar ya. Ini notif saya masuk-masuk, suaranya bocor. Sebentar, sorry. Nah, dah. Ini luar biasa sekali, teman-teman pasti udah pada nggak sabar. Jadi gak usah berlama-lama. Pak Ali sudah siap? Aman. Kita diskusinya ngobrol-ngobrol aja santai ya. Oke. Boleh langsung teman-teman boleh dipasang telinga dan konsentrasinya kepada Pak Ali, disilahkan. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kita panggilnya teman-teman aja supaya lebih dekat dengan keluarga, seperti keluarga. Hari ini saya lihat ada 49 orang nih ya yang lagi belajar bareng. Semoga pelajarannya hari bermanfaat dan masih boleh di-share lagi linknya supaya teman-teman juga bisa ada yang hadir lagi. Siapin kertas, nanti kertasnya boleh difoto lalu dikirim ke LinkedIn saya. Atau kalau ada pada gabung di grupnya Bina Digital Bangsa, yang catatannya bagus, kita kasih hadiah BDBC, Bina Digital Bangsa Coin. Ya, 100 BDBC, itu nilainya hampir 6 jutaan. So, catat ya, ikatlah ilmu dengan menuliskannya ya, catat. Ayo, berangkat dulu, angkat kakinya, ambil kertas, siapin kertasnya yang bagus catatannya. Saya kasih hadiah 100 BDBC senilai 6 jutaan. Itu BDBC bisa dipakai buat masuk ke kelas-kelas kita untuk belajar ilmu di Madecodemi. Nanti kita bahas pelan-pelan ya. Ambil kertas, ikatlah ilmu dengan menuliskannya. So, kita akan mulai pelajaran seru malam ini. Cuan dari kripto itu nggak bisa bokeh ya, bercandaan gitu. Ada udah nggak boleh bokeh lagi kalau udah pintar di kriptonya. Nggak boleh nggak punya uang, nggak boleh ngerasa susah gitu ya, karena semua hal di kripto bisa ngasilin uang. Jangan bosan nih buat teman-teman yang selalu baca postingan saya LinkedIn atau penjelasannya saya jelasin sekarang, dan nanti diingetin Mbak Vida, Mas Taufik, Mas kalau waktu saya udah mulai 5 menit lagi ya, Mas Isan ya. Oke, catatan pertama adalah tolong catat yang namanya DIMA Decodemi di kertas. Ya, DIMA singkatan dari digital marketing, Deco singkatan dari digital ecosystem, dan Demi singkatan dari digital ekonomi. DIMA, Deco, Demi. Ini yang paling utama dulu nih teman-teman harus pahami supaya nanti langkahnya lebih enak. Oke, siap ya, DIMA, Deco, Demi. Nah, karena hari ini kita ngebahas tentang kripto, maka pembahasan kripto ada di Demi, digital ekonomi. Jadi nanti
siapin yang kali kita omongin malam ini adalah omongan tentang DEMI, Digital Economy. Jadi saya nggak ngomongin tentang bagaimana ngasilin uang 5 menit 11 juta dari digital marketing, enggak. Atau sebulan 182 juta, enggak. Dari SEO aja, enggak. Itu adanya di digital marketing. Kita nggak ngomongin. Mungkin suatu hari nanti Toko IG undang saya lagi, kita bisa sharing hal yang itu. Yang kita omongin ada hari ini tentang digital ekonomi, khususnya pecahan kecilnya kripto. Ya, jadi kripto itu baru seujung kuku dari digital ekonomi. Ya. So, sudah siap ya kertasnya ya. Catatan pertama namanya Dima Dekodemi, dan hari ini kita ngomongin kripto, fokusnya ke DEMI, digital ekonomi. Salah satu cabang dari digital ekonomi itu ada namanya blockchain. Ya, sebutannya namanya token blockchain. Ya, token. Jadi digital ekonomi, lalu satu pecahan dikit namanya token blockchain. Nah, token blockchain inilah yang akan kita bahas hari ini. Selain token blockchain ada 6 lagi. Jadi ada 7 cabang digital ekonomi. Kita hanya mau bahas yang token blockchain. Karena nanti ada hubungannya dengan fitur terbarunya Toko IG. Ya, supaya teman-teman nanti tahu nyambungnya kemana. Saya bikin petanya supaya nggak bingung ya. Oke, waktu ngomongin token blockchain, berarti bicara tentang project blockchain. Yang malam ini mau dibahas adalah ada 8 ya, tangan saya 8 cabang dari token blockchain. Jadi teman-teman disiapin 8-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8 cabang, 8 saya tambahin jadi 10 skill. Nah, 10 keterampilan di kripto. 10 keterampilan ini yang nantinya teman-teman bisa kuasain, itu yang nanti saya bilang nggak ngerasain lagi bokeh kalau udah bisa 10 keterampilan ini. Siap ya? 10 ya, jangan yang 8 yang saya sharing, yang 10 aja. Kemudian dari 10 kita mulai dari yang nomor 10. Ya. Nanti saya acak ya, 10, nanti kedua, nanti keempat gitu. Karena saya bukan tukang urut yang bicaranya berurut gitu ya. Otak saya otak kanan, jadi nggak berurutan ya. Otak kiri dia urutan, kalau otak kanan dia boleh lompat-lompat. Oke, kemudian nomor 10 namanya shifting. Nomor 1 namanya mining. Nah, mining dan shifting 1 sama 10. Mining nomor 1, shifting nomor 10. Ya, ada pencatannya. Oke. Sekarang kita bahas shifting. Shifting itu apa sih? Shifting itu adalah satu keterampilan untuk membuat token blockchain. Jadi teman-teman punya ide apa, lalu dibuat token blockchain-nya. Orang yang bisa bikin token itu menguasai ilmu shifting. Ya, artinya shifting itu kalau teman-teman ngelihat di dalam keyboard ada tanda shift gitu ya. Nah, shifting itu dari orang yang ikutan project orang lain sekarang punya project sendiri. Biasanya bayar atau beli token orang lain, token project lain, terus biasanya token project asing. Sekarang Anda yang punya projectnya sendiri. Ya, namanya shifting. Dari yang biasa jadi luar biasa. Dari yang nggak punya token jadi punya token. Dari yang ikutan project orang sekarang project sendiri, gitu ya. Namanya shifting. Nah, salah satu skema yang saya nggak mau ceritain Toko IG mau bikin fitur apa, tapi saya mau cerita hal yang lain aja, shifting ya. Anak saya punya anak 3, Siva, Alif, dan Zahra. Siva itu 12 tahun, Alif itu 11, Zahra itu 9. Zahra baru ulang tahun kemarin, berarti udah 10. Nah, 3 anak saya ini, kemudian saya ajakin mengenal token blockchain supaya mereka terbiasa dengan yang namanya ekosistem blockchain. Ya, karena era mereka tuh era blockchain ya. Ayahnya tuh eranya internet.
Jadi internet dan digital, mereka tuh digital dan blockchain. Bahkan kalau mereka panjang umur, mereka akan merasakan era kuantum yang nantinya mereka akan lebih ahli di sana. Nah, anak-anak kita ini adalah anak-anak yang harus kita ceritain tentang masa depan mereka kayak apa, kita ajakin mereka berpikir tentang masa depan, sampai nantinya mereka akan sadar bahwa oke, ayah saya sudah mempersiapkan saya tentang dunia di masa depan. Jadi ajari anakmu sesuai dengan zamannya, bukan zaman orang tuanya ya. Zaman orang tuanya mungkin ngelihat komputer handphonenya itu masih pakai handphone batang gitu ya. Era anak kita nanti handphonenya bukan batang lagi ya, adanya di mata nih. Handphonenya dia pindah bukan di tangan lagi, tapi udah di mata. Makanya kacamata virtual gitu tuh itu akan heboh nggak lama lagi ya. Waktu saya punya kacamata Google tahun 2014, saya udah tahu bahwa eranya masa depan akan ada di mata. Ya, bahkan yang lebih sadis lagi istilahnya, bukan kacamata lagi, tapi sudah posisinya itu udah soft lens, contact lens, terhubung internet. Anak-anak kita udah nggak bisa kita pantau ya. Kalau Anda udah punya putra-putri, ketakutan Anda adalah kita nggak bisa lagi mantau anak kita karena yang dia lihat sudah dia sendiri yang tahu. Orang tuanya nggak tahu lagi. Kalau orang tuanya sekarang misalnya mau ngawasin anak, udah tinggal ambil handphonenya aja dilihat gitu, sekarang nanti nggak bisa. Karena kacamata mereka udah kacamata pintar, atau soft contact lens mereka udah kacamata pintar. Oke, kembali ke shifting. Nah, shifting adalah sebuah keterampilan membuat token, meng-create token. Artinya apa? Kalau teman-teman biasanya kalau di dunia internet Anda biasa bikin website gitu ya, atau biasa bantuin orang tuanya bikin akun Facebook misalnya, atau bikin teman bikinin akun Twitter. Nah, di dunia shifting ini, di dunia blockchain, khususnya di keterampilan shifting, Anda harus mulai belajar membuat token blockchain Anda sendiri. Ya, misalnya saya Ali, saya bisa bikin Ali token misalnya. Atau namanya Iksan, bisa bikin Iksan token ya, atau bisa namanya siapa lagi nih? Satria Pradana, bisa bikin Pradana token. Jadi setiap orang akan bisa punya token sendiri. Ya, pertanyaannya adalah ada yang mau beli nggak tokennya gitu ya. Jadi mau bikin Ali token, mau bikin Ihsan token, mau bikin Pradana token, kalau ada yang mau beli silakan aja, tokennya bisa bertumbuh. Nah, pertanyaannya adalah sekarang bagaimana cara membuat strategi supaya project blockchain teman-teman, token blockchain-nya itu ada yang mau beli. Nah, itu ada satu proses namanya gamifikasi dulu, baru tokenisasi. Apa ya? Ulang-ulang kalimatnya, gamifikasi dulu, baru tokenisasi. Itu ditulis ya. Gamifikasi dulu, baru tokenisasi. Itu penting soalnya, ya. Karena sekali lagi, secara teknis membuat token itu mirip dengan membuat website. Ya, hanya saja token ini harus didesain dulu strateginya, strategis, bukan cuma teknis. Ya, sama kayak teman-teman bikin website kan, kadang-kadang percantik aja dulu deh, ada wangi-wangi, ada bunyi-bunyinya gitu ya, ada dak-duk-dak-duk-daknya misalnya. Tapi nggak tahu nih ngisi kontennya bagaimana, supaya di halaman satu kayak apa. Mereka suka miskin strategis tapi jago teknis. Ini yang bahaya. Nah, di token blockchain nggak boleh ya, karena bikin token itu berarti udah harus siap-siap untuk ada manfaatnya, bahkan sampai ada yang mau beli, ada yang siap beli. Ya. Kita contohin lagi, itu shifting ya. Di nomor 10 ada shifting, artinya Anda membuat token blockchain sendiri. Naik ke nomor 1, mining. Siap? Nomor 1 mining. Itu teman-teman nih punya modal. Ya, modalnya tuh 3. Ada gadget, ada listrik, dan ada paket data. Ya, 3 modal ini membuat Anda punya sumber daya untuk menambang. Yang sumber daya untuk menambang. Jadi jangan pikirin kalau saya dulu pernah kerja di batu bara, ada istilah eksplorasi dan eksploitasi. Nah, eksplorasi itu izinnya gede, bayarnya mahal, eksploitasi apalagi ya, karena batu baranya akan ditambang di dalam tanah untuk kemudian dijual. Eksplorasi dan eksploitasi. Nah, batu bara itu
mengambil sumber daya alam yang setiap digali itu habis. Sementara ada sumber daya yang luar biasa banyaknya, lebih banyak daripada sumber daya alam, yang semakin digali semakin banyak, semakin nambah. Ya, kalau batu bara semakin digali semakin habis, ini ada sumber daya yang semakin digali malah semakin nambah. Sumber daya itu apa? Sumber daya digital. Ya, SDA kan sumber daya alam, terus SDM sumber daya manusia. Sekarang ada SDD, sumber daya digital. Digital ini dalamnya ada data ya, sumber daya data. Data inilah yang semakin digali semakin bertambah. Ya. Nah, di dunia mining kita akan mengikuti beberapa platform ya. Di catatan kami ada setidaknya 8 strategi mining. Tadi ada 10 keterampilan kripto, sekarang ada 8 strategi mining. Teman-teman bisa mining dengan modal 3 tadi ya. Gadget, paket data, dan listrik. 3 ini modal dasar untuk menjadi penambang uang kripto. Jadi ada proyek-proyek asing maupun proyek anak Indonesia misalnya, Anda ikutan, waktu Anda ikutan, teman-teman ikutan, berarti teman-teman sudah jadi penambang uang kripto dari proyeknya mereka. Ya. Saya pecahin sedikit yang nomor 1 mining. Jadi nomor 1 mining itu pecah menjadi 8 ya. Pekerjaan 8 strategi mining ini, yang pertama ada namanya geomining. Ini nih, ya, ini pengalaman saya pribadi. Kalau nggak punya uang, saya malah jalan-jalan. Waduh, nggak punya duit nih, bokeh, jalan-jalan gitu kan. Orang lain kan biasanya nggak punya uang ya di rumah aja gitu ya. Kalau saya, setelah saya kenal ilmu geomining, dengan platform geomining, kita harus jalan-jalan supaya dapat uang banyak. Ya, kenapa? Karena di geomining kita semakin berjalan jauh, semakin mendapatkan rezeki. Makin jauh dapat rezekinya banyak. Kenapa? Karena platform si geomining ini menambang setiap detik dan setiap langkah. Istilahnya saya gambarin gitu. Makin Anda melangkah banyak, makin banyak dapat token blockchain-nya. Ya, semakin Anda berjalan jauh, semakin Anda juga dapat banyak. Tapi diem juga dapat. Diem aja teman-teman bisa dapat token blockchain-nya. Ya. Biasanya saya saranin teman-teman masuk yang namanya XYO ya. Koinnya namanya XYO. Nama projectnya Coin. Jadi kalau cari ke Play Store, ketik Coin Geominer gitu, Coin Apps. Ya, itu ada nanti satu logo bentuknya bunder gitu, itu aplikasi Coin namanya. Teman-teman install, lalu mulai besok misalnya berjalan-jalan lah, atau di rumah pun ada juga tinggal main game, Anda menambang. Nah, 3 modal tadi bisa membuat teman-teman mendapatkan koin XYO. Ya, tapi untuk mendapatkan koin, Anda harus punya poin. Jadi from point to coin. Poinnya dikumpulin, nanti setiap 50.000 poin kita tukar dengan koin XYO. Koin XYO ini bisa ditukar menjadi Bitcoin, atau setelah jadi Bitcoin bisa juga jadi rupiah. Ya, istilahnya makin banyak teman-teman jalan-jalan nanti bisa dapat rupiah, tapi lewat beberapa jalur dulu. Ya, istilahnya kalau mau dari sini ke Garut atau dari sini ke Bandung ya lewat jalan tolnya, tol dalam kota dulu. Kalau dari Jakarta ya, dalam kota dulu, baru masuk ke Cipali gitu ya. Cipali apa? Ya, yang Bandung lah pokoknya. Saya nggak hafal jalanan. Oke, tadi ya strategi mining yang pertama namanya geomining, yang kedua namanya social mining. Social mining ini murid-murid saya udah biasa banget ikutan ya. Kalau ada project blockchain yang nyuruh teman-teman tolong tweet, tolong bikin meme, tolong bikin video, tolong bikin artikel. Nah, itu semua aktivitas teman-teman di dunia jejaring sosial akan mendapatkan koin. Ya, koinnya biasanya koin-koin project mereka. Kalau yang sekarang itu lagi rame project dari Avalanche, Ava nama koinnya. Atau ada project lagi dari DAO, itu juga banyak. Nanti social mining itu ada grupnya tuh, Indonesian Social Mining. Dikelola oleh murid saya namanya Septian. Nah, Septian ini yang membantu masyarakat Indonesia mengenal yang namanya social mining. Ya, nanti di grupnya Bina Digital Bangsa, teman-teman bisa tanyain, Mas Septian yang mana
Indonesia Social Miner, yang mana grupnya ya. Geomining, terus ada social mining nomor 2, yang ketiga ada yang namanya video mining. Video mining ini tiap hari kerjaannya cuma nonton video. Ya, kalau teman-teman nonton video di YouTube nggak dapat uang, sayang ya, berjam-jam nonton orang-orang, misalnya seneng YouTuber game, nontonnya YouTuber game ngebahas gamenya, atau seneng nonton artis-artis yang anak-anaknya dikasih tugas supaya di shoot, and then mereka ngasih uang dari YouTube-nya. Suaranya nggak kedengeran. Sorry, ini suara siapa yang nggak kedengeran ya? Kok tahu-tahu? Kedengeran kok, Pak Ali, kedengeran Kedengeran ya? Aman. Kaget saya, ada yang chat suaranya nggak kedengeran. Aman, Oke. Pak. Geomining, social mining, video mining di salah satu aplikasi yang biasanya kita referensikan namanya AS. Jadi permission.io. Permission ini punya token blockchain namanya ASK gitu. Jadi kita harus memberi izin aplikasi-aplikasi mengambil data kita dan kita mendapatkan bayaran. Ya, itu contohnya nanti permission.io. Nanti bisa dikasih linknya di dalam chat ya kalau pada mau ikutan. Geomining, social mining, video mining, ada yang namanya edu mining. Edu mining ini seru nih teman-teman. Edu mining ini seru karena apa? Karena kita tuh kayak bikin kayak jawab soal. Jadi kalau teman-teman biasa kalau mau kerja suka jawab soal apa tuh namanya, psikotes gitu ya, psikotes. Nah ini ada nama satu akun, satu protokol platform video mining, edu mining yang Anda kalau jawab soal benar dapat koin. Ya, koin yang kita sebut namanya IQ Cash. Jadi ada satu project blockchain IQ Cash. Nanti teman-teman sering menjawab pertanyaan di sana. Kalau jawabannya benar, dikirimin token blockchain ke dalam dompetnya teman-teman. Oke. Kita ulang lagi dari bawah ya. Geomining, social mining, video mining, edu mining. Yang kelima ada yang namanya, ya yang tertinggal ikutin aja. Nanti kalau mau mundur sedikit di chat yang ada. Oke. Waktu nanti teman-teman sudah ikutan ini, ada yang namanya team mining. Team mining ini kenapa namanya team mining? Karena teman-teman harus satu tim. Ya, satu tim untuk memperbanyak mendapatkan token-token blockchain-nya. Ya, dari point to coin, ingat ya. Kadang-kadang kita dapat poinnya untuk ditukar dengan koin, kadang-kadang kita langsung dapat koinnya. Ya. Biasanya saya sebut team mining karena kita harus berkelompok untuk kemudian menggali koinnya bersama-sama supaya lebih banyak dapatnya. Nah, biasanya kita saranin yang P network, yaitu satu project blockchain bagus ya, cukup terkenal di dunia, bahkan udah punya P market. P market itu bisa jual beli menggunakan uang P, nama uangnya P ya, nama token blockchainnya P. Selanjutnya ingat ya, udah geomining, social mining, video mining, edu mining, team mining. Yang keenam ada cloud mining. Cloud mining ini teman-teman, zaman saya kenal blockchain, awal-awal saya adalah seorang penambang Bitcoin. Penambang Bitcoin itu mesti pakai alat software, alat hardware. Ya dulu saya beli 25 juta alatnya, lalu ditambang, dipasang, kemudian menambang setiap 1000 hari dapat 5 Bitcoin. 1000 hari 5 BTC. Nah, daripada teman-teman membeli alat itu, ya sekarang jadi cloud. Anda udah ada di atas servernya, seolah-olah server cloud ya, tinggal ngelanjutin aja. Oke, yang terakhir 6 tadi geomining, social mining, video mining, edu mining, team mining, cloud mining, dan yang ketujuh game mining. Ya, game mining ini tinggal main game aja, kita udah happy dapat penghasilannya. Nanti yang jagoin namanya Bang Roni. Ada murid kami di Bina Digital Bangsa namanya Roni. Bang Roni ini yang biasa melatih ya, beliau nih kayak coach gitu, pelatih atletnya akan dilatih untuk bermain game supaya nanti mining dan mendapatkan penghasilan. Ya, 7 ya. Yang nomor 8 saya simpen dulu ya, nanti aja. 8 strategi mining. Saya ceritain 7 di sini, lalu kita akan masuk ke
10 keterampilan lagi, balik lagi ke atas tadi ya. Nomor 1 ada mining, nomor 10 ada shifting. Saya lanjut ke nomor 2 deh. Boleh dari mining, jangan nomor 3. Mining nomor 1, nomor 2 nomor 3 staking. Ya, teman-teman harus punya keterampilan di dunia kripto yang namanya staking. Apa itu staking? Secara sederhana ini kayak deposito. Ya, teman-teman punya uang lalu disimpan kemudian mendapatkan imbal hasil yang kalau di dunia nyatanya deposito itu kan ada jangka waktunya dan nggak boleh diambil sebelum jangka waktu. Kalau staking ini Anda boleh ambil kapanpun, ya boleh cairin kapanpun, boleh langsung diubah jadi Bitcoin atau jadi rupiah kapanpun Anda butuhin. Jadi lebih nyaman staking. Saya punya pengalaman dulu ngajarin murid-murid saya staking 2 tahun yang lalu. Saya minta mereka siapin uang 250.000, bukan buat saya uangnya buat praktek. Yang 50.000 ditaruh di exchanger, yang 200.000 dibeliin Harmony One, dulu koinnya namanya One, kemudian di staking. Ya, dari 200.000 yang di staking 2 tahun lalu, kemudian terakhir itu saya pernah dengar ada murid saya yang cerita, Pak, saya udah dapat uang 5 juta. Jadi 200.000 jadi 5 juta. Nah, itu ada tekniknya. Nama tekniknya staking. Ya, kalau teman-teman yang mau belajar banyak, silahkan masuk ke dunia Telegramnya Bina Digital Bangsa. Oke, udah 3. Nomor 10, nomor 1, nomor 3. Sekarang yang nomor 9. Oke, nomor 9 ada yang namanya minting. Nah, di atasnya shifting ada yang namanya minting. Apa ini minting? Minting ini satu aktivitas yang sekarang lagi heboh banget. Semua orang pengen belajar. LinkedIn saya tuh heboh sekali pertanyaan-pertanyaan, Pak, ini apa lagi sih, Pak? Kok ada minting, ada NFT. Nah, teman-teman harus tahu tentang NFT, bahkan harus mulai belajar minimal 1 kali teman-teman pernah ngerasain minting. Ya, ini usahain banget teman-teman bisa 1 kali Anda ngerasain minting. Kalau Anda nggak punya modal buat minting, minta. Ada satu grup namanya UGI Underground Gems Indonesia. Mereka punya satu subgrup namanya UGI Minting. Ya, UGI Minting ini UGI Mining ya. UGI Mining namanya. Nanti di UGI Mining ini UGI NFT apa namanya saya juga. Sorry, di UGI itu ada banyak subgrup. UGI NFT, ada DeFi gitu ya. Nah, mungkin ada di UGI NFT itu pengelola grupnya ngasih modal, ya. Teman-teman bisa dikasih modal. Kalau Anda nggak punya modal, dikasih modalnya. Yang penting teman-teman harus mulai praktek minting. Ya, modal ini didapat dari beberapa member yang sudah berhasil mendapatkan uang banyak, lalu mereka bersedekah, dalam tanda kutip bersedekah atau mewakafkan rezeki yang dia udah dapat untuk kemudian dipakai buat orang lain. So, belajar minting ada namanya satu platform namanya DaVinci Gallery. Ini saya referensiin ke murid-murid saya untuk mengenal DaVinci Gallery supaya teman-teman latihan minting. Minting ini apa? Minting ini satu proses kita mengupload, ya. Seperti teman-teman kan kalau posting di Instagram, posting di sosial media lain gitu ya, Facebook, posting di LinkedIn, setiap kita posting gratis, bener ya, gratis, kita nggak pernah bayar dan kita juga istilahnya happy aja posting tiap hari. Kalau minting beda, minting itu teman-teman harus membayar sejumlah biaya untuk mencatatkan hal yang dimintingin. Ya, biasanya saya saranin teman-teman belajar minting dari foto atau gambar ya, 1 dimensi, nanti diminting ke DaVinci Gallery. Itu ada biayanya. Ya, biayanya murah banget. Bahkan Rp2.000 itu bisa 100 kali minting. Jadi 100 kali upload foto, misalnya foto ya. Foto 1 dimensi. Nanti udah biasa 1 dimensi, latihan fotonya GIF ya, bergerak gitu. Nanti habis latihan GIF, nanti latihan lagi video bisa diminting. Nanti video-video apapun teman-teman
yang lagi heboh tuh sekarang video-video dari atlet-atlet, ya, atlet-atlet yang basket itu 30 detik, ada yang beli ya. Ada orang nanya, ngapain saya mesti beli Pak? Orang saya bisa dapat banyak kok di YouTube gitu. Ya, beda Mas, bro. Kalau Anda minting, kalau ada orang minting 30 detik, misalnya slam dunk-nya si LeBron James misalnya, 30 detik terus Anda beli misalnya $500.000, itu Anda punya kepemilikannya. Ya, kalau cuma klik kanan save as gitu ya, itu bukan kepemilikan. Anda punya tapi nggak milik, ya. Anda punya hak untuk memiliki kalau Anda ikutan NFT dan membelinya. Karya digitalnya menjadi aset digital. Nah, itu namanya NFT, adanya di minting. Nah, minting inilah yang kemudian nanti lama-lama setelah jadi video, pelan-pelan nanti jadi virtual tour. Ya, kita sebutnya virtual tour karena dia bergerak mengikuti perjalanan sebuah ruangan atau sebuah jalan. Misalnya, oh saya pernah ke Jepang, saya pernah jalan-jalan ke kota Sendai, saya ceritanya punya virtual tour di kota Sendai. Anda akan melihat kanan kirinya ada toko-toko sake gitu ya. Terus saya bilang ini mau saya jual perjalanan saya dari titik A ke titik B di minting. Silahkan beli misalnya pakai 5 Ethereum misalnya ya, senilai 5 kali 50 juta gitu. Jadi nanti yang terakhir ada yang namanya 3 dimensi, teman-teman bisa jualan juga. Pokoknya proses minting itu banyak banget yang bisa kita minting. Yang seru nih misalnya gini, teman-teman membuat satu karakter, lalu karakter ini satu dimensinya foto biasa, nanti foto biasa ini bergerak dengan karakter yang sama ya. Lalu karakter yang sama bisa berjalan-jalan gitu. Nanti berjalan-jalan teman-teman juga bisa, jadi si kolektornya itu maunya beli terus karena karakternya itu bisa berubah-ubah formatnya. Oke. Kemudian setelah itu proses minting ini biasanya memakan biaya banyak ya. Kalau protokolnya yang mahal, silakan, ada banyak sekali protokol di dunia. Saya menyarankan satu protokol yang masih murah, harga mintingnya masih sederhana, protokolnya juga enak banget di UI UX-nya tuh simple gitu. Belajarlah minting di DaVinci Gallery. Kenapa DaVinci Gallery? Karena DaVinci Gallery punya satu fitur yang namanya royalty. Ya, kalau Pak saya nggak bisa bikin, saya bukan desain grafis, it's okay. Ya, teman-teman nggak perlu membuat karyanya. Teman-teman bisa juga membeli karya. Misalnya ada satu karya harganya Rp20.000 misalnya. Anda beli dari si A, lalu waktu Anda beli misalnya Rp20.000, maka Rp20.000-nya akan menjadi kepemilikan si pembuat, misalnya pembuat spanduk lah misalnya ya, spanduk digital. Banner digital saya beli Rp20.000, terus bannernya yang sama saya jual 2 juta. Itu bisa. Ya, waktu saya jual 2 juta dan ada yang mau beli, maka saya dapat labanya, si pemilik banner aslinya dapat royaltinya. Nah, itu bisnis yang bakal seru banget. Ya, bahkan kalau teman-teman, sekali lagi, kalau Anda nggak bisa bikin karya digital atau bukan seorang desain grafis, nggak usah pusing. Beli aja yang murah-murah, nanti jual lebih mahal. Itu juga boleh. Oke, minting ya, selesai ya. 1, 3, 9, 10 udah saya bahas. Nah, sekarang sebelum saya bahas yang lain, mendingan saya bikin tanya jawab dulu karena saya lihat jamnya udah mulai berkurang nih jatah saya. Oh, lupa, saya tanya moderatornya dulu. Mau tanya jawabnya sekarang di sesi saya atau nanti digabung sama Mas Taufik? Mana? Mbak moderator Mbak Fida ya? Boleh Kira-kira langsung aja, sorry. aja ya. Ya, Boleh langsung aja. Iya. Monggo, Mbak Fida kasih tahu mau dipilih kah atau terserah, silakan. Sorry sebentar, internet saya unstable. Oke, ini saya baca yang di ini ya. Oh, ada yang mau nanya, saya Pak gitu. Oke. Boleh saya langsung bacain aja ya, Oh, Pak boleh, Ali ya? boleh. Monggo dengan senang hati. Oke. Jadi langsung Silakan chat ya, Mbaknya bacain. ya, oke. Ini ada pertanyaan dari, sebentar kita baca dulu. Dari Bapak Afik, saya belum paham. Meaning Pak udah install tapi belum punya tim.
Itu ini oh ya sorry Pali, ini mau dibacain dulu secara kolektif nanti baru dijawab semuanya atau Boleh. satu-satu dulu? Boleh dibacain kolektif dulu. Nanti saya Oke. bisa bikin ini ya, resume jawabnya sekalian ya. Oke, boleh. Lalu, sebentar ya ini rumah saya. Yang kedua, karya NFT ada yang sudah dibeli di DaVinci bisa dijual di platform lain. Itu. Lalu ada pertanyaan ketiga, akhir Zoom kita berapa Pak? Gitu. Oh iya. Lalu selanjutnya, tanya Pali, cara jual minting gimana? Oke, selanjutnya, bagaimana mentransfer poin ke koin dan uang? Oke. Lanjut, dalam koin, sorry, ini ke atas. Dalam koin, 2, 3, 4, 5. Pertanyaan Pak Taufik. Pak Ali, sorry. Boleh, Paknya maunya berapa? Saya ikutin aja. Sebentar, saya lihat jamnya dulu, 10 menit. Ya, kasihan ntar. Ini nggak apa-apa deh, sampai yang Pak Ihsan ya. Sampai Pak Ihsan, kita 3 pertanyaan lagi ya Pak Ali ya. Lanjut. Oke, lanjut. Dalam koin, gimana caranya biar bisa dapat Big Geom9, Pak? Gimana cara boost koin itu sendiri? Sorry ya, saya nggak tahu nih pronunciation-nya gimana. Sorry. Oke. Lanjut, tertarik untuk belajar game mining, kira-kira bisa di mana ya platformnya? Dan untuk game mining itu apps koinnya prosesnya gimana ya Pak? Lanjut yang terakhir dari Pak Ihsan. Untuk shifting, apakah kalau saya punya bisnis yang jalan ada profitnya, terus hasil aset perusahaan itu saya buat kantong blockchain seperti modal saham, jadi aset perusahaan, saya menjadi underlying ini gimana? Keren. Pertanyaannya bagus-bagus. Yes. Oke. Ada lagi nih Pak. Satu lagi boleh? Ya. Terserah, Mbaknya mau kita sampai 20-30 deh ya. Tanya jawabnya bisa ada 20 menit lagi nih sampai Q&A. Oke. Bapak mau tanya, di Android banyak aplikasi cloud mining untuk memastikan bahwa WD cloud mining asli dibayar bagaimana ya Pak? Bisa nggak pronunciation-nya? Sorry ya Pak Lia kalau ada yang salah ya. Apa, udah bagus kok itu. Saya mau tanya Pak, saya nggak paham, masih meraba-raba ini pembahasannya sebenarnya mengerucut sebuah bisnis kripto yang seperti apa. Saya mengenal kripto tapi masih bingung dengan penjelasan malam ini. Oke, dicukupkan. Terima kasih yang sudah bertanya. Boleh langsung aja dijawab oleh Pak Ali. Oke. Saya bahas pelan-pelan ya, dari yang satu tadi ya. Masih bingung sama mining, pokoknya yang masih bingung sebenarnya jawabannya simple. Ya, teman-teman membutuhkan seorang mentor ya di dunia blockchain atau sebenarnya dunia bisnis manapun. Mentor itu penting ya, orang-orang yang udah pernah tahu lebih dulu, kita sebutkan tabulu, tahu lebih dulu. Jadilah orang-orang tabulu kalau bisa ngajarin orang lain, atau kalau dia masih belum tahu, belajarlah sama yang tabulu. Orang-orang tabulu ini berarti orang-orang yang sudah pernah ngerasain menjalankan project blockchain ya, bahkan ada yang pernah ketipu segala tuh ya, it's okay ya. Makanya di kita selalu bilang kalau bisa pakai uang dingin ya. Uang dingin itu artinya uang yang biasa beli buat boba, buat beli minuman soda gitu ya, itu uangnya di skip, jangan beli dulu, jajan itu uangnya dipakai buat menjalankan konsep-konsep yang ada di blockchain ya, beli kripto atau mau ikutan trading misalnya. Jadi kalau hilang ya udah, anggap aja hilang. Tapi sebenarnya saya lebih nyaran murid-murid saya untuk mining dulu, jadi dapat uang dulu supaya nggak keluar uang dari dompetmu ya. Dengan strategi mining, dengan latihan menjadi seorang penambang uang kripto, teman-teman dapat kriptonya dulu, lalu uang ini dipakai buat investasi atau ikutan yang lainnya ya. Jadi mining dulu, karena saya juga punya teman yang kenal blockchain itu dari trading ya. Dia nggak tahu tuh selama ini kalau saya selain mining, trading, ada staking, ada farming, ada lending, borrowing, ada bidding bahkan gitu ya. Itu dia nggak tahu, dia tahu cuma trading aja. Setelah saya bukain jalannya ternyata banyak ya bro ya. Jadi buat yang masih bingung, pertanyaannya tentang bingung, saya saranin pilihlah seorang mentor yang sudah lebih tahu lebih dulu. Teman-teman bisa ikutan di Bina Digital Bangsa, grup Telegram, di sana ada mentor. Pilih salah satu, nanti mentor yang dipilih pertama kali itu namanya mentor gen. Anda lahir dari siapa? Setelah udah punya mentor gen, teman-teman bisa belajar ke mentor-mentor yang lain, karena di Bina Digital Bangsa mentornya banyak, ada yang khusus staking,
ada yang khusus farming, ada yang khusus mining gitu ya. Mining tadi juga terpecah menjadi 8 kan. Itu juga ada banyak sekali mentor-mentor yang spesialisasinya beda-beda. Jadi yang masih bingung, coba gabung di Bina Digital Bangsa dan pilih mentornya. Itu pertanyaan. Yang kedua, karya yang sudah dibeli di DaVinci, apakah bisa dijual di platform lain? Sepertinya nggak bisa. Ya, kenapa? Karena keunikan di DaVinci hanya ada di DaVinci. Keunikan di token-token lain silakan juga ada di NFT karya lain. Tapi teman-teman bisa menjualnya menjadi second market atau penjualan selanjutnya yang tetap akan mendapatkan akan dikenakan royalti dari pembuat pertamanya. Ya. Soalnya kalau bisa dijual di mana-mana, menurut saya keunikannya jadi beda. Ya, justru NFT itu kuat karena unik. Oke, nanti akhir dari Zoom saya dapat apa? Akhir dari Zoom tadi saya bilang semua yang saya omongin ini silahkan dicatat. Yang paling bagus catatannya akan mendapatkan 100 BDBC. BDBC adalah token blockchain dari Bina Digital Bangsa. Itu nanti bisa teman-teman pakai buat belajar ilmu-ilmu Dima Decodemy ya. Terus saya mau belajar minting, gimana caranya? Nah, tadi saya bilang ya, kalau udah punya mentor, cek mentor mana yang udah pernah minting. Nah, tanya sama beliau, Pak, minting gimana caranya? Oke, kalau minting, pertama siapin walletnya. Yang kedua masukin dulu token yang dipakai buat membayar jasa mintingnya. Nah, kalau di kami, kita contohin platformnya namanya DaVinci Gallery. Terus biaya mintingnya menggunakan token Harmony Coin Harmony One. Ya, nanti kalau nggak punya koin Harmony One, minta. Ya, ada banyak sekali murid-murid saya, mentor-mentor saya yang berbagi rezeki karena mereka udah dapat 10 kali lipat dari uang yang dapat dari minting. Ya, so aktif aja, tanya di grup. Kalau misalnya grupnya adem-adem, biasanya di grup di Bina itu ya grupnya adem, tapi coaching dari mentor ke mentinya itu aktif. Ya. From point to coin dan dari uang. Oke, ini caranya simple sebenarnya. Kalau udah tahu plotnya, dia cuma dari poin ditukar ke koin masih di dalam platform yang sama ya. Kalau misalnya kita ngomongin XYO, tadi saya bilang ada geomining namanya XYO koinnya. XYO koin ini teman-teman klik redeem. Jadi dari poin ke koin, kliknya redeem. Ya, nanti dari koin ke token, koin udah dapat koinnya, kemudian teman-teman harus tradingin. Ya, di tradingin dulu misalnya ke Bitcoin. Misalnya dari Bitcoin nanti bisa jadi rupiah. Dari Bitcoin ke rupiah ditradingin lagi. Jadi dari XYO ke Bitcoin ditradingin, dari Bitcoin ke rupiah ditradingin lagi. Ya, bahkan nanti sebenarnya dari Bitcoin ke uang stablecoin rupiah dulu, ya bisa IDRT, bisa BIDR. Itu dua stablecoin di Indonesia yang bagus ya. Nanti baru dari situ ditransfer ke rekening BCA teman-teman. Bisa ke toko kripto ya. Saya banyak bantuin toko kripto. Bisa juga ke ada 13 exchange di Indonesia yang sudah bisa bantuin teman-teman dari kripto menjadi rupiah ke rekening bank teman-teman. Ya. Koin ubah ke koin tradingin sampai bisa jadi rupiah digital, rupiah kripto, dari rupiah kripto baru masuk ke rekening bank, teman-teman. Terus tadi dalam koin gimana caranya bisa dapat Big Geomine? Ada 2 caranya Mas, Big Geomine itu. Yang pertama itu Anda bayar keanggotaan platinum ya. Ada anggotaan premium. Jadi Anda bayar bulanan sekitar 450 ribuan 1 bulan. Tapi saya saranin kalau yang udah ikutan premium ini memang harus yang sering jalan. Ya, kalau di rumah aja nanti nggak balik modal ya, BEP-nya 500.000. Karena ada murid saya yang ikutan 500.000 tiap bulan, malah bisa dapat, dia suka jalan ya, kebetulan pekerjaannya sering mobile gitu. Satu hari dia bilang saya bisa dapat 100-an kilometer Pak, jalan-jalan aja. Terus ternyata karena dia ikutan yang 500.000, akhirnya dia dapat 3 jutaan. Jadi tiap bulan dia bayar 500.000 untuk keanggotaan premium, tapi income-nya dia bisa dapat 2 jutaan. Nah, itu cara. Nah, cara yang kedua, sebenarnya waktu jalan-jalan, walaupun teman-teman bukan premium ya, kadang-kadang kita sering dapat Big Geomine itu dapat bonus.
Ya misalnya tahu-tahu udah jalan-jalan 12 kilo atau 15 kilometer, tahu-tahu tring dapat 20.000 gitu. Poin atau dapat 125.000 poin, itu saya pernah sering banget tuh. Jadi kalau jalan-jalan lagi muter-muter gitu ya, bosen jalan-jalan lah, nanti dalam berapa kilo biasanya suka dapat bonus-bonus. Oke, itu. Terus tertarik untuk game mining. Ini game mining juga lagi seru banget. Tadi saya cerita ada satu murid saya namanya Bang Roni. Bang Roni ini coach untuk atlet-atlet yang main game mining dengan NFT. Jadi ada 3 nama NFT yang bagus, teman-teman bisa ikutan. Jadi sekarang ini gara-gara ada blockchain, teknologi blockchain melahirkan inovasi di blockchain. Salah satu inovasinya adalah game NFT. Jadi non-fungible token dari bentuknya game. Nah, game ini mengubah gaya hidup kita. Biasanya work for living atau kerja untuk biaya hidup. Sekarang udah enggak. Orang banyak yang play for living. Main-main aja udah bisa membiayai hidup kita. Ya. Selanjutnya ada, tadi udah game mining ya, shifting. Kalau udah shifting, teman-teman misalnya, Pak, saya punya bisnis. Terus bisnis saya mau dibuat token blockchain-nya, boleh banget. Bahkan benar tadi pertanyaannya, boleh nggak saya jadiin saham, itu lebih bagus lagi, ya lebih cerdas lagi. Teman-teman kalau mau belajar bagaimana cara menjual NFT, kami lagi punya project ya namanya Wali Songo NFT. Jadi ada satu lukisan berumur 150 tahun karena dilukis tahun 1871. Lukisan ini tidak dijual oleh pemiliknya, tapi pernah ditawar 12 miliar rupiah oleh seorang konglomerat di Indonesia, keluarga konglomerat di Indonesia. Jadi beliau bilang, saya nggak mau lepas fisiknya lukisan ini, tapi dengan saya mempelajari teknologi blockchain dan inovasi NFT, saya ingin membagikan. Jadi kita akan foto lukisannya, kemudian pemiliknya terbatas sekali, kita jual NFT-nya, dan beliau bilang mewakafkan penghasilan yang dapat dari NFT tadi untuk dipergunakan dakwah ya, karena Wali Songo itu bergerak dengan dakwah di eranya ya, beliau berkuda and then menyebarkan agama Islam yang santun gitu ya. Sekarang kita bisa menyebarkan dakwahnya dengan NFT. Nah, teman-teman silakan gabung ke grup Telegram namanya Wali Songo NFT. Nanti di sana kita tanya jawab mulai tanggal 1 Oktober sampai 9 Oktober. Kita akan bahas setiap hari strategi-strategi cara menjual NFT yang lebih cerdas ya, dengan use case atau studi kasus Wali Songo NFT ini. Wali Songo NFT ini karena tadi diniatin beliau adalah untuk dakwah, maka uangnya nanti akan kita buatkan 9 rekening atas nama Wali Songo. Tiap orang punya rekening, dan rekening ini penghasilannya akan langsung dipakai untuk membiayai salah satunya adalah tahfiz ya, rumah-rumah tahfiz atau pesantren-pesantren tahfiz. Tahfiznya yang udah pinter, kita kasih sembako, kita kasih vitamin gitu ya, supaya mereka sangat bahagia dan mereka ngajinya juga lebih semangat gitu ya. Bahkan nanti token dan koinnya akan kita berikan kepada mereka tinggal redeem, datang ke warung untuk beli susu, beli beras gitu. Nanti kita akan mainkan skema token blockchain di sana ya. Jadi waktu teman-teman ikutan berpartisipasi membeli lukisan, jadi gambar lukisan tadi, Anda memiliki keunikan tersendiri. Nanti teman-teman juga berpartisipasi karena dana dari pembelian tadi dipakai untuk tahfiz ya, penghafal Al-Qur'an. Pak, banyak sekali aplikasi cloud mining ya. Bagaimana caranya ini yang WD? Jadi gini, tertipu itu boleh ya, bagian dari pelajaran. Kenapa banyak penipu? Berarti karena di blockchain itu banyak sekali menghasilkan uang gitu. Jadi orang banyak ya, kayak gula ada semut ya, setiap pasar yang ramai biasanya ada tukang copet gitu kan. Nah, dipelajari saja ya. Saya juga bukan berarti orang yang nggak pernah ketipu. Saya beberapa kali ketipu, tapi saya tahu justru karena ketipu saya jadi berpikir, oh ini berarti pintar nih marketingnya nih, karena saya ajak tipu gitu ya. Tapi it's okay, dipelajari tekniknya, strateginya. Oh dia pakai Telegram, dia pakai bot, lalu websitenya dia pakai ini. Nah, kalau gimana caranya nggak ketipu? Nah, makanya teman-teman ada satu grup yang namanya UGI, Underground Game Gems Indonesia.
Di UGI ini ada beberapa checklist. Jadi bergabunglah di sebuah komunitas yang komunitasnya tidak hanya sekedar promoin token-token gitu, project-project blockchain, tapi juga dia diverifikasi. Hanya project yang sudah lulus verifikasinya dan mendapatkan sertifikasi dan tanda kutip validasi dari komunitas UGI, yang teman-teman boleh ikutan. Ya, tapi sekali lagi ingat, jangan buruk sangka ya. Kalau udah ketipu, udah ketipu, ya udah belajar. Pasti ada pelajaran yang bisa diambil, karena bagi orang yang rajin bersyukur semuanya tuh ilmu, gitu ya. Terakhir, tadi ya jawabannya bingung sama kripto. Kalau tadi Pak, cloud mining mana yang berhasil WD? Makanya kalau ikut di komunitas, biasain komunitasnya yang ceritanya yang sudah divalidasi, udah ada pengalaman, udah WD nih, udah dikasih bukti screenshotnya, udah masuk ke dompet. Nah itu biasanya referensi yang bagus. Terakhir tadi ya, yang masih bingung, silahkan bergabung ke komunitas Bina Digital Bangsa. Ini murid saya yang sedang membawa misi memperkenalkan orang ke dunia blockchain yang bukan sekedar trading ya. Saya taruh di sini Bina Digital Bangsa. Sok, gitu. Oh tuh, Bang Jamal udah bantuin saya tuh trading NFT di Wali Songo NFT dan Underground Gems Indonesia. Ya, makasih. Bang Jamal ini salah satu mentor. Teman-teman bisa tuh namanya diklik tuh Muhammad Jamaluddin, lalu chat sendiri ya. Beliau mentor yang juga bantuin banyak teman-teman yang mau belajar. Oke, Mbak. Lanjut, Mbak Vida, apakah ada tanya jawab lagi atau cukup? Karena Mas Taufik juga bisa sharing misalnya. Mana lagi? Sebenarnya masih bisa sampai 20.30. Ini. Oke, lanjut. Mbak yang pilih ya. Boleh. Yang mau tanya lagi mungkin kita masih punya 5 menit lagi ya. Lumayan nih manfaatin waktunya. Yang mau tanya boleh di kolom chat atau aku mau materi video Zoom malam ini. Apakah materi malam ini akan dibagi, Mbak? Ada, kita live YouTube, jadi nanti bisa di-share. Nanti saya share ininya, linknya. Tuh, lihat ya. Aman, iya. Udah nggak ada yang bertanya lagi ya? Nggak apa-apa ya, kalau bingung wajib. Karena bingung itu pintunya ilmu ya. Nanti tinggal teman-teman mau masuk ke pintunya gitu ya. Betul. Ini ada yang tanya. YouTube-nya apa, Kak? YouTube-nya apa tuh, Kak? Di Upscale Toko IG ya. Oh, lihat di IG-nya Toko IG. Upscale Toko IG, nanti ada di link-nya, nanti langsung diklik aja. Iya. Langsung. Ada linknya dikasih. Ya, betul. Ada satu pertanyaan, ini kayaknya belum terjawab ya, Pak. Seperti cloud mining gratis itu benar-benar dibayar WD? Cloud mining. Saya belum bahas cloud mining, jadi saya belum kasih linknya. Coba tanya ke mentor, karena beberapa mentor, kalau saya di Dual Mind sama Bitdir, ya itu dua yang sudah diriset oleh tim saya dan dua-duanya sudah ada yang WD. Ya, nanti ngobrol di grup ya. Oke, kalau mau join komunitas blockchain tapi yang sering ketemu atau ngumpul itu ada nggak? Wah, mantep nih. Kalau coronanya sudah melanda ya. Ya, sekarang itu kan masih prokes ya, jadi ketemunya di online ya. Saya juga sering banget membawa murid-murid saya ngobrolnya online, tapi don't worry, belajar juga bisa lebih kuat dengan online ya. Jadi di kami, kita kalau belajar online itu bisa text based, jadi di chatting, di chatnya Telegram, jadi teman-teman bisa save chatnya, atau bisa di audio chat yang juga bisa direkam, atau di video chat kayak gini ya, di Zoom atau di Google Meet. Jadi aman ya, walaupun online tetap. Ya, walaupun online ilmunya tetap nyampe. Iya, oke. Kayaknya sudah nih ya. Sudah jam segini, udah jam berapa ini sekarang? Aduh, laptop saya. Boleh dicukupkan aja ya untuk pertanyaannya, karena kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih Pak Ali Akbar sudah sama-sama. Ilmunya luar biasa. Saya awam banget sama kripto, jadi lumayan dapat banyak insight. Alhamdulillah. Pokoknya saya ingetin bahwa blockchain itu bukan cuma kripto, ya. Blockchain bukan cuma kripto bukan cuma trading bukan cuma Bitcoin. Ya, jadi teman-teman jangan sampai salah belajar gitu istilahnya ya, karena orang taunya Bitcoin lah, inilah kripto. Enggak, selain Bitcoin ada banyak, ada 11.000-an kripto ya. Ingat, blockchain bukan cuma kripto bukan cuma trading bukan cuma Bitcoin. Oke, itu dari saya. Mantap.
Terima kasih Pak Ali, luar biasa sekali. Saya dapat banyak banget, jadi tahu banyak banget. Oke, terima kasih. Dan teman-teman, selanjutnya kita akan mendengarkan dari toko IG, tepatnya dari Pak Taufik Ardi. Pak Taufik sudah siapkah? Ya, sudah. Oke, boleh dilanjut ya? Oke. Izin minum ya. Oke, boleh. Jangan ini dulu Pak, nanti Ya, aman, ada enggak, pertanyaan lanjutan Masih soalnya. dengar, masih dengar. Iya, karena pasti ada ada teman-teman yang masih mau bertanya nih mungkin Oke, ya. sedikit Oke. mau minum aja. Nggak apa-apa. Siap. Oke, Pak Taufik, disilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapin terima kasih kepada Pak Ali Akbar yang sudah berkenan untuk sharing. Yang kedua buat teman-teman juga yang sudah hadir, saya apresiasi kehadiran teman-teman. Perkenalkan, nama saya Taufik Ardi Susilo. Saya CEO dari toko IG.com. Jadi saya ingin sharing-sharing tentang toko IG dan apa nih kaitannya nanti dengan teknologi blockchain dan juga koin dan nanti bisa kita trade-kan serta mendapatkan cuan. Itu yang jadi goals atau tujuan kita ya. Baik, saya izin untuk share screen. Ya. Oke, jadi ini ada sebuah alat atau tools atau ya kita sebut dengan platform toko IG. Jadi sebetulnya toko IG ini adalah platform untuk jual beli atau e-commerce, di mana kita saat ini sedang ngembangin fitur, yang mana fitur itu saya yakin sangat menarik sekali ya, karena ada hubungannya dengan token, ada hubungannya dengan kripto, ada hubungannya dengan blockchain. Nah, sebelum kita masuk ke hubungannya dengan kripto atau dengan blockchain ini, maka izinkan saya untuk kenalin dulu nih platformnya kepada teman-teman terutama yang belum kenal gitu ya dengan toko IG. Jadi toko IG adalah social commerce platform untuk mengempower UKM atau pelaku usaha go digital dengan mudah. Seperti yang kita ketahui, saat ini ya pandemi masih belum selesai dan kalau kita lihat itu konversi pelaku usaha dari konvensional menuju digital itu masif banget. Jadi kalau sebelum pandemi itu hanya sekitar 10% dari pengusaha yang sudah go online, maka saat pandemi ini sudah mencapai hampir 20%. Jadi ada 10% dari berapa jumlahnya? Dari 64 juta. Jadi ada 64 juta, 10%-nya ada 6.400.000 UKM atau pelaku usaha yang sudah go digital. Oke, ini saya kenalin lagi kepada teman-teman, saya Taufik, CEO dan founder dari toko IG. Saya juga digital marketing, saya juga punya bisnis dan lain sebagainya. Sebelum ini juga di tahun 2015 gitu ya, saya pertama kali belajar dengan Pak Ali Akbar, waktu itu masih digital marketing ya, Dima, seputar SEO, itu luar biasa ya, saya kagum banget sama Pak Ali Akbar. Dari dulu udah jadi follower, sudah jadi mentor saya, walaupun memang baru sekarang nih kita intensnya ya, tapi kita banyak belajar dari beliau. Nah, jadi izinkan saya untuk kenalin toko IG teman-teman. Jadi toko IG ini alat bantu untuk bikin website. Tadi juga seperti yang kita simak ya, bahwa kripto atau token itu seperti kita membuat website juga. Nah, diawali dari website ini, maka toko IG memfasilitasi para usahawan, kita sebut dengan usahawan, untuk membuat toko online atau website itu secara mudah. Jadi kalau biasanya orang membuat website butuh server, butuh hosting, butuh domain, butuh upload lagi, maka ini enggak. Kenapa bisa enggak? Karena kita mengintegrasikan, jadi menghubungkan, mengkonekkan Instagram dengan toko IG sehingga jadilah sebuah website yang proper. Nah, kenapa toko IG? Ya, karena sekarang banyak sekali eranya sudah digital, banyak sekali para pelaku usaha yang ingin mengkonversi usahanya menjadi digital, dan Instagram saat ini juga berkembang pesat sebagai media penjualan, maka ini kita gabungkan. Nah, kenapa ini tercetus gitu? Karena kami melihat pelaku usaha ini banyak yang lemah secara finansial ya, jadi
nggak sanggup untuk bayar server, nggak sanggup untuk bayar programmer, bikin website yang wah. Kemudian juga nggak paham gitu tentang IT, misal secara teknikal ini lemah banget. Jadi untuk memelihara websitenya, kemudian untuk mengupgrade websitenya ini sangat-sangat terbatas kemampuannya. Nah, kemudian toko IG ini hadir untuk memudahkan ini. Jadi memudahkan konversi mereka ke go digital, sesuai juga dengan cita-cita negara gitu ya, pemerintah bahwa pelaku usaha saat ini harus go digital untuk bisa bersaing gitu. Dan saat ini baru 20% kurang, teman-teman. Artinya masih ada space yang sangat besar untuk terutama toko IG bisa membantu dan memfasilitasi para pelaku usaha yang ada di Indonesia. Nah, jadi fiturnya lengkap banget. Di dalam toko IG itu sudah tersedia fitur-fitur untuk transaksi, fitur untuk melayani pelanggan. Jadi kita bikin chatbot, di mana chatbot ini bisa melayani pelanggan dengan otomatis tanpa harus kita balas secara manual. Kemudian juga sudah ada hitung ongkir, kemudian produknya juga tanpa batas, sudah macam-macam lah. Ini lengkap banget untuk melakukan transaksi di dunia digital. Nah, dan caranya pun sangat mudah. Jadi ini bagi teman-teman juga yang mau nyobain, ini toko IG gratis. Kalau teman-teman punya produk atau punya jasa yang ingin dijualkan, bikin website, ini bisa langsung daftar di tokoig.com. Kemudian kita daftar pakai Google, pakai Gmail atau pakai Facebook. Kita juga sudah sediain aplikasinya di Play Store, jadi teman-teman bisa install juga. Dan cara membuat tokonya ini unik, teman-teman. Kenapa? Karena cukup masukkan username Instagramnya tanpa login. Artinya apa? Artinya aman banget. Jadi saat Instagram kita, misal Instagram saya @taufikardi, saya masukkan ke sini, langsung websitenya jadi dan siap untuk menjalankan e-commerce ya di sini. Gitu. Lalu ini langkah berikutnya kalau ada yang beli, dilayani oleh chatbot dan nanti bisa bertransaksi secara otomatis online atau bisa juga via WhatsApp. Tuh. Nah, yang menarik adalah fitur ini, teman-teman. Jadi kami sedang mengembangkan fitur affiliate, di mana affiliate ini kata lainnya adalah reseller, gitu ya. Nah, reseller ini kami akan berikan benefit kepada affiliate ya, kita sebut resellernya itu affiliate, itu adalah poin. Nah, dari sinilah poin-poin itu bisa kita dapatkan, di mana nanti kita akan bisa, ini fase pertama memang belum sampai ke di-trade-kan gitu ya, atau ditukarkan ke Bitcoin atau ke koin-koin lainnya, tapi ini kita sedang dalam proses sehingga poin yang teman-teman dapat di sini itu nanti bisa di-convert atau di-trading-kan. Nah, yang menarik adalah biasanya reseller itu cuma mendapatkan poin atau benefit gitu ya dari penjualan, ya kan? Tapi di sini teman-teman akan mendapatkan juga dari visitor. Jadi mungkin saya jelasin dulu untuk affiliate system ini. Nah, ketika kita mendaftar, kemudian kita menjadi reseller, nah kita bisa pilih toko atau produk yang ingin kita buatkan katalog. Jadi di sini di toko IG saat ini sudah ada 11.000 merchant atau pelaku usaha yang sudah bergabung dengan toko IG. Nah, teman-teman bisa pilih mau jualan apa, gitu ya. Jualan apa sehingga nanti kita bisa bikin katalog. Nanti akan saya demokan sistemnya. Nah, katalog ini isinya adalah produk-produk. Teman-teman akan dapetin link. Link ini nanti bisa disebarkan kemanapun ya. Bisa ke grup, bisa ke Japri, bisa ke sosial media, bisa ke email, dan seterusnya. Dan ketika ada yang klik, mereka akan berkunjung ke katalog kita. Nah, di katalog ini, itu nanti akan ada performance-nya. Misal berapa orang yang visit, kemudian berapa orang yang klik, berapa orang yang transaksi, berapa yang kita dapatkan dari transaksi itu, dan seterusnya. Jadi tidak hanya orang yang bertransaksi saja, kemudian kita dapetin benefit berupa poin, tapi visitor pun dihitung. Gitu ya. Kenapa? Karena kita juga sebetulnya ngasih ini ya. Di sini ada ad script juga yang kita tampilkan sehingga ini teman-teman bisa dapetin poin dari sini. Memang poinnya tidak sebanyak transaksi ya. Jadi transaksi itu nanti sesuai dengan harga produknya. Misal harga produk 1 juta kita bisa dapat 10.000 poin.
ketika visitor itu mungkin hanya 1 atau berapa gitu ya. Kita belum fikskan berapa jumlahnya. Nah, kemudian di sini memang saat ini ada yang sudah kami buat ya, itu gamifikasinya berupa redeem-nya ke voucher dan ke kupon. Namun ini jadi tabungan gitu ya, jadi tabungan teman-teman. Nanti ketika poin ini sudah kami convert ke koin dan bisa di-trade-kan, teman-teman udah bisa punya tabungan yang cukup besar dan nilainya tentu ini sesuai nanti dengan sesuai dengan pasar gitu ya, sesuai dengan pasarnya. Oke, nah ini yang fitur yang coba kami tawarkan ke teman-teman di mana pegiat-pegiat kripto atau pegiat token dan koin ini bisa menjadi atau apa bahasanya ya, memburu gitu ya, memburu poin-poin ini. Nah, ini sedikit tampilan dari toko IG ya. Jadi ini website jualannya. Nah, website ini kami punya beberapa template atau tema. Ada template untuk toko online, ada juga template untuk landing page ya dan lain sebagainya. Nah, ini detailnya. Jadi ini juga nanti akan berlaku ketika teman-teman share katalognya diklik, kemudian nanti muncul ini detail produknya dan bisa bertransaksi. Nah, selain itu juga kami menyediakan mall ya. Jadi kami tuh kerjasama dengan beberapa asosiasi, beberapa komunitas, itu untuk membuatkan mall. Jadi mall-mall ini isinya adalah member-member yang tergabung di dalam asosiasi atau komunitas itu. Ini menggunakan engine-nya itu menggunakan toko IG juga. Nah, ini beberapa template ya, ada template toko online, ada template yang grid seperti ini, modelnya seperti Instagram, dan juga ada template landing page. Nah, ini beberapa contoh mall yang kami initiate, bekerja sama dengan beberapa asosiasi dan juga komunitas. Oke. Nah, saat ini di toko IG sudah ada 11.000 totalnya yang sudah bergabung bersama toko IG. Oke, ini saya coba untuk demo ya, teman-teman. Saya keluar dulu. Nah, jadi ini dashboard affiliate-nya. Jadi teman-teman bisa daftar, cuma sekarang masih belum dirilis. Nah, bagi teman-teman yang mau ikutan dan kepoin lebih lanjut ya tentang bagaimana bergabung ke dalam affiliate ini silakan bisa gabung ke grup. Sebentar untuk grupnya. Oke, grupnya ada di chat ya. Grupnya ada di chat. Memang pakai WA. Nanti kalau misal prefer di Telegram kita juga buatin. Oke. Nah, jadi ini dashboard affiliate-nya, kita bisa lihat di sini total poin, kemudian katalog yang kita buat, kemudian total toko yang bisa kita pilih ya untuk dibuatkan katalog. Kemudian di sini ada list dari member-member toko IG yang sudah atau usahawan atau pelaku usaha ya yang 11.000 tadi atau 10.500. Ini teman-teman bisa pilih semua. Memang ini kami batasin dulu untuk keperluan demo ya. Ini nanti akan ada 11.000 dan bisa dipilih kategorinya. Misal teman-teman mau jualannya apa gitu ya. Kategorinya baju, fashion, kemudian herbal dan lain sebagainya itu lengkap banget. Jadi nanti bisa dipilih, kita bikin katalog, kemudian tinggal isi nama aja. Nanti langsung jadi katalognya. Nah, katalog ini kita sediain linknya. Link ini tinggal teman-teman share aja, bisa ke WA, ini nanti dilengkapin untuk channel-channelnya. Bisa ke WA, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya, atau kita bisa langsung copy aja linknya. Nah, ini nanti kita bisa lihat performance kita. Ini memang masih demo ya. Jadi visitornya berapa, today visitnya berapa, dan lain sebagainya, ini informasinya ada di sini semua. Oke, nah ini coba kita lihat ya. Nah, ini contohnya. Ini katalog, kita tinggal sebarin linknya, kemudian ketika nanti ada yang beli, mereka tinggal klik,
masukin ke keranjang. Oh, sorry, ini nggak ada. Oke, nggak ada ininya, sebentar. Nah, ini contohnya. Kita tinggal masukin ke keranjang, kemudian lihat keranjangnya, lanjutkan, dan ini chatbotnya. Ini tinggal kita isi. Di sini juga apa namanya? Ini saya demoin juga ya, biar kelihatan. Nah, ini metode pembayaran. Pembayaran kita juga sudah menggunakan ini ya, payment gateway. Nah, ketika nanti ada pembayaran, kita langsung dapat poinnya ya. Kita langsung dapat di sini poinnya. Nah, poin ini nanti untuk awal saat ini kami masih apa namanya, kita bisa redeem poinnya, kemudian baru berupa voucher atau kupon. Nah, ke depan ini kami akan buatkan ini untuk bisa di-trade-kan gitu. Gitu. Oke, ini contohnya. Ya. Oke. Nah, itu untuk toko IG teman-teman. Jadi silakan bisa bergabung ya untuk kepoin lebih lanjut nanti caranya bergabung di affiliate atau di reseller ini dan dapetin poin. Teman-teman bisa klik di chatnya, di grupnya, itu sudah saya chat ya. Ini saya ingetin lagi. Bisa join di situ, nanti kami akan infokan lebih lanjut tentang sistemnya, tentang caranya, flow-nya, dan lain sebagainya. Oke, singkat aja mungkin ya, 15 menit. Ini barangkali ada yang ingin bertanya. Oke. Dipersilakan bagi yang ingin bertanya seputar tadi toko IG atau juga terkait kripto ya, tadi yang masih belum puas, belum dijawab pertanyaannya oleh Pak Ali Akbar. Silakan Mbak Fida, bisa dibantu. Oke, terima kasih Pak Taufik. Ini ada nih Pak yang nanya di kolom komen di chat. Kalau kita jualan seperti ini, jika ada pembeli itu akan masuk. Oh, jadi gini. Jika kita jualan seperti ini, jika ada pembeli itu akan masuk ke penjual langsung ya. Jadi bukan kita yang layanin atau gimana? Itu yang Ya, pertama. langsung dijawab aja. Oh, langsung jawab aja. Oke. Jadi tetap masuknya ke katalog kita dulu. Jadi nggak langsung ke penjualnya atau si owner, business owner-nya, tapi masuk ke katalog kita. Nah, setelah masuk ke katalog, maka mereka bisa melakukan tadi ya transaksi. Setelah transaksi ini, transaksinya itu langsung masuk notifnya ke dashboard-nya owner. Oh ya, tadi saya belum ini ya, belum share. Ini saya share lagi ya, biar jelas. Sorry. Oke, nah ini dashboard si owner tokonya. Ya, jadi ketika tadi ada pembelian ya, itu nanti kita si owner itu akan langsung dapat notifnya di sini order. Nah, ketika status ini sudah berubah jadi paid, kemudian sudah dikonfirmasi, maka poinnya langsung kita dapetin. Gitu. Jadi poinnya kita dapetin, kita langsung bisa dapat poinnya, bisa kita redeem atau nanti bisa kita keep ya untuk jadi koin berikutnya. Gitu. Itu sih untuk jawabannya ya. Oke, terima kasih Pak Taufik. Ada Ya. lagi? Jadi bukan kita layanin. Nah, ini nyambung ya atau gimana? Nah, itu udah otomatis semua. Kita kan udah buatin tadi chatbotnya. Jadi chatbot itu nanti yang akan ngelayanin pelanggannya. Itu ngelayanin pelanggannya, kemudian langsung otomatis ketika oke transaksi, maka udah beres. Jadi nggak usah ngelayanin lagi. Itu sih. Itu. Oke, silakan Mbak Vida. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan selanjutnya. Ini kalau kami pengelola pasar mau gabung promosiin tiap kios bisa? Ya, nah itu tadi Pak.
Jadi kita bisa buatkan versi yang mall-nya tadi itu ya. Jadi mall di mana di dalam mall itu tuh ada member-member atau kios-kios ya. Nah, kalau misal pasar mau dibikinin nanti namanya pasar apa gitu ya. Kemudian di dalamnya itu ada kios-kiosnya. Jadi satu kios kan produknya tuh macam-macam, ya kan? Misal ada produk sayuran, buah-buahan, daging-dagingan dan lain sebagainya itu ada. Mereka bisa beli lewat situ. Nah, kios-kios ini atau pedagang-pedagang di pasar ini nantinya bisa di-affiliate-kan, di-reseller-kan. Itu kan menarik ya, terutama untuk orang-orang sekitar di sana. Itu misal di Bandung ada beberapa pasar nih. Nah, affiliate bisa menjualkan produk-produk dari kios-kios yang ada di pasar itu. Gitu. Oke, terus pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah dari ini. Bagaimana toko IG membantu pasar tradisional, pasar-pasar tradisional? Ya, jadi yang pertama kita bisa bantu sampai ke misal nih ya, biasanya kan kios-kios atau pedagang-pedagang tradisional banget, mereka nggak punya Instagram, mereka nggak punya foto. Nah, kita bisa bantu untuk fotokan, kemudian untuk bikinkan Instagram, sampai akhirnya nanti kios-kiosnya itu jadi digital. Nah, kemudian setelah kios-kios ini digital, kita akan satukan ke dalam satu wadah, namanya mall misal. Mall atau pasar apa gitu ya, pasar digital apa. Nah, di pasar digital itu kemudian kita bisa promosikan atau yang paling mudah nantinya adalah kita bisa affiliate-kan. Jadi banyak reseller nanti yang bisa menjualkan produk-produk dari pasar ini. Jadi ini toko IG membantu pasar-pasar tradisional dengan cara seperti itu. Paling mudahnya itu sih. Oke, baik. Sebentar, ini koneksi saya unstable. Suara saya ada? Ada. Oke. Ada yang bertanya, Pak, untuk produknya apakah kita mesti siapin terlebih dahulu? Untuk menjadi pelaku usaha atau menjadi merchant ya atau seller pasti harus ada produknya. Nah, untuk yang tadi reseller atau affiliate ini nggak perlu karena kita bisa memilih dari 11.000 toko yang sudah terdaftar di toko IG. Kita bisa pilih produk-produknya, ya kan. Kemudian kita bikin katalog, ya. Katalog itu sebetulnya website, ya website yang punya kita, gitu ya, punya si reseller, bukan punya si owner. Cuma produk-produknya aja nih kita ambil. Nah, katalog itu kita sebarin. Setelah disebarin, ada yang masuk, itu nanti akan kita hitung sebagai visitor. Nah, visitor itu akan mendapatkan poin. Ya, poinnya itu entah 0,1 atau 0,01 ya. Biasalah kayak misal AdSense itu kan juga ada tuh 0, berapa. Tapi ini kita lebih inilah ya, lebih menghargai gitu. Enggak yang 0,00001 tapi 0,1. Nah, ini katakanlah sehari ada 1.000 visitor gitu ya. Ada 1.000 visitor berarti ya ada 1.000 poin nanti yang bisa didapetin. Dan poin ini nanti bisa di trade-kan ke depannya. Seperti itu. Toko IG gratis, ya. Kita ada versi gratis, ada juga sebetulnya versi yang premium. Nah, versi gratis itu semuanya bisa pakai. Jadi bedanya dengan yang premium itu yang gratis template-nya standar. Ya, template-nya yang grid tadi itu yang seperti Instagram. Itu aja sih bedanya. Sama ada potongan biaya transaksi. Tapi kalau yang premium itu nggak ada potongan apa-apa. Gitu. Lanjut, Pak. Apa bisa jualan properti atau mobil? Ya, bisa. Apa namanya? Asalkan memang ini ya. Jadi kalau properti kan untuk saat ini memang di toko IG itu sekali bayar, belum ada versi cicilannya. Jadi kalau misal si pembelinya itu bisa sekali bayar nggak ada masalah. Gitu. Cuma kalau misal pengen dicicil gitu itu masih belum bisa di toko IG sekarang. Itu sih. Lanjut ya, Pak.
Ini menarik nih Pak dari Pak Yudi. Wih. Di era pandemi, pedagang pasar sepi pembeli. Bisa dibantu pemasarannya. Saya punya 680 toko. Saya sebagai pengelola pasar, kasihan para toko sepi Ya, pembeli. itu tadi Pak. Jadi yang pertama adalah kita mendigitalkan mereka nih, apa namanya, kios-kios ya. Nah, setelah kios ini digital, maka selanjutnya adalah kita wadahin di dalam satu wadah namanya mall. Nah, mall ini kita bisa sesuaikan dengan apa yang diinginkan. Misal mall, misal di Bandung nih, ada Mall Bandung Indah, Bandung Indah Mall misalnya, atau nama pasarnya gitu. Misal pasar Gede Bage gitu. Itu jadi website tuh. Nah, di dalam website itu nanti akan ada kios-kiosnya, ya kan? Nah, setelah jadi, maka selanjutnya adalah kami sudah siapin sistem affiliate atau reseller. Jadi istilahnya adalah tenaga atau ini ya, bisa disebut dengan pasukan penjual, pasukan jualan. Nah, pasukan jualan ini sebetulnya adalah pemburu poin. Nah, pemburu poin, poinnya itu nanti apa namanya bisa di trade ya dan juga bisa dijadikan koin. Nah, ini sebetulnya apa yang ingin kita bantu dari pedagang-pedagang, pelaku usaha sehingga bisa apa ya, nggak perlu melakukan promosi yang terlalu heboh gitu. Kadang-kala kan kalau toko online itu kita perlu lakukan promosi-promosi yang lumayan, tapi dengan adanya bantuan dari pasukan penjualan ini, atau kita sebut bukan pasukan penjualan ya, pemburu poin ini, itu maka produk-produk di pasar-pasar kita itu bisa terbantu. Untuk join di sini apakah ada biayanya? Gratis ya, jadi silakan bisa gabung ke tokoig.com. Nah, untuk yang reseller tadi, ini masih belum kita launch, karena belum siap, belum ready, ini masih kita testing terus. Jadi bagi teman-teman yang ingin nanti mendapatkan informasi awal ya tentang reseller atau affiliate tadi, silakan bisa gabung dulu ke grupnya. Ya, grupnya ada di chat, ini sudah saya chat. Nah, grupnya ada di situ, bisa diklik langsung masuk ke grup. Ini kita masih bikinnya grup WA. Nanti kalau butuh atau teman-teman yang sekiranya aktif di Telegram, kita juga bikin apa namanya grup di Telegram. Gitu. Oke, ada yang bertanya menarik ya. Terus pendapatan dari toko IG di mana? Nah, kita ada bagi hasilnya lagi. Jadi poin yang teman-teman dapetin itu sudah dikurangi dengan bagi hasil untuk toko IG. Jadi misal nih harga produk 100.000, kemudian untuk bagi hasilnya 10%, maka dari situ nanti dibagi lagi 5%-nya untuk toko IG, 5%-nya untuk affiliate-nya. Ini masih belum fix ya. Baru apa namanya? Baru awalan aja, baru sounding aja. Ini bisa lebih besar, bisa lebih kecil, dalam artian ya siapa tahu nanti teman-teman bisa dapetin lebih besar, benefitnya misal 30% atau bahkan lebih ya. Itu nanti bisa disesuaikan oleh si merchant-nya. Misal merchant-nya, oh saya marginnya gede nih, saya pengen bagiannya lebih besar, nggak 10%, itu bisa. Gitu. Nanti tergantung dari merchant-nya aja. Oke, ada yang nanya gini Pak. Ada potongan, sorry, untuk potongan biaya transaksi kira-kira presentasinya berapa persen terhadap Ya, produk? Apakah sama seperti Gojek. Gojek mungkin ya Mas? Up dulu harga produk awal Ya. sekitar 20%. Nah, kita nggak sampai segitu ya. Jadi gini, untuk yang reseller affiliate itu ditentukan sendiri oleh merchant-nya dengan minimalnya adalah 10%. Jadi 10% itu untuk reseller plus untuk toko IG juga. Itu minimumnya ya. Bisa jadi misal reseller kan ada yang merchant ada yang marginnya udah gede, dia mau ngebagiin 30% ya bisa. Mau ngebagiin 40% juga bisa gitu. Itu. Oke. Ini langsung ini ya dari Pak Yudi, kapan kita kerjasama dengan pengelola pasar? Siap, Pak. Ini kita nanti akan adain sesi berikutnya ya. Tadi sudah kenal dengan toko IG, mudah-mudahan ini bisa kita lanjutkan di sesi berikutnya.
Pertanyaan terakhir ya, karena sudah jam 8.58 nih Pak, boleh dijawab aja. Oke. Apakah toko IG sudah termasuk blockchain? Ya, kita sedang ke arah sana ya. Memang saat ini masih belum, tapi kita akan segera ke arah sana karena ini sistemnya sebenarnya sudah ready, poinnya sudah ready. Jadi kalau kata Pak Ali tadi ada point to coin, nah kita sedang mengembangkan sistem poinnya dulu ini sehingga nanti to coinnya lebih gampang dan kedepannya nanti bisa lebih gampang lagi. Begitu. Oke. Siap Pak Yudi, kapanpun toko IG mendigitalisasi kios-kios di pasar, kami siap. Wah, luar biasa nih. Oke. Satu lagi mungkin ini ada dari Ibu Iis ya. Apakah untuk beriklan sudah disiapkan? Jadi kita tinggal share aja. Iya. Jadi nggak perlu ngiklan lagi, tinggal nge-share aja. Nge-share-nya kemana? Misal ke grup-grup kita, ke kontak-kontak yang kita miliki, ke Facebook kita, ke Instagram kita. Di Telegram juga banyak grup-grup bisa di-share. Kemudian di Facebook juga banyak grup-grup bisa di-share gitu ya. Nah ini bisa kita cari sumber-sumber datanya dan juga nanti kami biasanya juga siapkan ya. Jadi ada wadah khusus namanya grup kolam ya, di mana nanti teman-teman bisa masuk ke grup kolam itu isinya adalah user-user ya. Itu bisa di follow up ke sana. Jadi teman-teman juga bisa dapat ya poin lah ya, poin dari sana ketika ada visitor dan juga transaction dari sana gitu. Oke. Sudah nih apa ya? Kayaknya sudah cukup pertanyaannya. Siap. Mungkin ada pesan-pesan dari Pak Ali Akbar. Wah, pesan saya cuma itu 680 toko, tolong disiapin. Boleh nggak dengar Pak Yudi tadi ya? Pak Yudi open mic boleh nggak sih? Ya, boleh. Pak Yudi online boleh open mic. Saya mau tanya sebentar. pasarnya. Seru banget 680 ya. Oke, silakan untuk open mic sudah bisa ya. Tadi memang di unallow. Sudah bisa open mic. Pak Yudi buat sharing dong Pak, itu pasarnya apa aja Pak? Sampai 680 kios, wow. Toko IG siap mendigitalisasi, kami siap. Wah, tantangan tuh Mas Taufik, 680 lumayan. Ya, terima kasih nih. Mohon maaf nih, izin bergabung Pak Ali Akbar juga owner toko IG CEO-nya. Kebetulan saya juga mempunyai PR besar nih, ngasih pedagang pasar konvensional ini. Iya Pak ya. Hari ini di era pandemi kan kasihan lah, omset mereka itu cadangan devisanya atau modalnya itu hampir 30% nasi Jawa Barat itu. Ya keliling-keliling ya pasar di Depok saja di penyangga ibu kota kerepotan. Apalagi di pasar-pasar di daerah. Ini jelas akibat pandemi ini cukup menghantam karena kita pelakunya masih juga konvensional. Sementara di era digital malah tambah berkembang. Di era pandemi kan Bitcoin malah tambah naik. Dulu kan belum sehebat hari ini. Nah ini kan tantangan besar. Saya sebagai pengurus asosiasi juga berpikir 10 tahun ke depan pasar tradisional akan seperti apa. Mereka kan dewanya itu adalah uang kertas. Yang hari ini saya koleksi tiap hari dipungut keamanan, kebersihan, 2.000 dikumpulin gitu kan. Buat kami pengelola itu mengelola kebersihan, keamanan, parkir dan sebagainya. Ngumpulin uang, lama-lama berpikir saya ini akan habis kita. Ini sudah digital semua nih. Nah ini kan kita sebagai pengelola, sebagai leadernya harus menyadarkan mereka karena bagaimanapun tidak hanya revitalisasi fisik pasar saja, tetapi juga manajemen wawasan pedagang itu harus dibangun. Kita harus punya semangat membangkitkan mereka supaya bertahan di era pandemi ini. Karena bagaimanapun mayoritas itu masih awam, tapi modal dasar mereka memang sudah ada. Mereka rata-rata sekarang punya Android, cuman manfaatnya juga hanya sebatas ya itulah telepon, juga paling nonton YouTube ketika sepi, nggak menghasilkan sebetulnya. Kita wajib menyadarkan mereka bahwa 10 tahun ke depan ini kita
akan habis tergerus zaman kalau kita tidak migrasi dari teknologi. Iya. Ini PR besar sebagai saya sebagai apa? Saya pengurus asosiasi juga pengelola pasar. Makanya saya menawarkan ke teman-teman di Bina Digital Bangsa, juga teman-teman di toko IG, tolonglah kami kasih para pedagang gitu kan. Sementara kan mereka saya pungut cicilan kios nih, gitu ya, cicilan kios. Bulanan ya. Kita juga nggak bisa menekan karena kan kondisinya saat ini seperti ini. Ya sebagai pengelola juga nggak bisa nge-push mereka untuk store kios karena ya tahu lah sendiri 2 tahun ke belakang kita masih berjaya, terutama pedagang fashion gitu kan. Setelah ada ya e-commerce gitu habis, pelanggan kita semuanya lari ke trading, ke ya e-commerce itu kan. Belum lagi melawan pasar modern minimarket itu kan. Kita selalu berantem aja Apsi dengan Aprindo. Aprindo kan yang ngelola minimarket tuh Alfa, Indo, Iya. Saya yang ngelola pasar tradisional, berantem terus kebijakan pemerintah. Nah, tapi kan nggak mungkin seperti itu. Gitu kan. Kita harus merubah diri. Nah, saya makanya dengan toko IG ini, ayo kapan saya kebetulan punya decision maker, punya putusan untuk membuat ini mau jadi apa gitu. Tinggal pedagang kan tinggal dipanggil, tinggal dilatih. Betul. Tinggal dipanggil. Kami siap bekerja sama dengan master kita nih Pak Ali Akbar, mohon setuju. Ini kan kita juga ada cicilan uang yang harus masuk. Nah itu kan bisa nanti dikoinkan gitu kan. Bisa dikoinkan, bisa cicilannya pakai koin gitu, belanjanya pakai koin juga. Kan saya sudah kepikiran ke sana Pak Master ini, Pak Ali Akbar. Saya siap kapanpun saya untuk bekerja sama dengan para pihak yang visioner ke depan, saya siap. Jadi sekian dari saya. Terima kasih Pak Ali Akbar, Pak. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih banyak. Ya. Siap. Terima kasih Pak. Ya Pak. Saya zaman 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu suka ngajakin orang meeting Zoom gitu ya. Terus saya diketawain gitu, udahlah Pak, selama kami bisa bayar Bapak datang aja. Bapak enak, saya terbang 3 jam gitu ya, nunggunya 3 jam, udah 6 jam di jalanan gitu kan. Buat pandemi menghantam, ya akhirnya semua orang jadi wajib online gitu ya. Ya buat kita happy, tapi ternyata emang banyak orang di bawah yang KO gitu ya, gulung tikar, khususnya tadi pasar-pasar. Kita langsung miris gitu, gimana cara bantuinnya. Tapi ya tadi Bapak ngomongin Bitcoin ya, saya tahu banget Pak Bitcoin Rp80.000 gitu sampai 800 juta rupiah. Jadi rasanya nyesaknya tuh waktu nggak bisa beli dulu atau punya dulu dijual-jualin gitu ya, tahu banget. Nah, era 10 tahun ke depan ya eranya yang 10 tahun yang lalu gitu ya. Pertanyaannya Bitcoin salah satu koin yang ada di blockchain, the mothers of all coin gitu, tapi pertumbuhannya 10 tahun 9 juta %, nggak ada aset kripto yang kayak gitu saat ini. Maksudnya aset yang dipilih orang selain emas, properti dan saham gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan niat baik kita ke teman-teman di pedagang pasar, asal mereka mau belajar gitu. Saya suka bercandain kalau ngasih perumpamaan tuh kayak ada 2 orang, tukang ojek pangkalan sama tukang ojek online gitu ya. Dulu dua-duanya ojek pangkalan juga, datanglah teman-teman dari Gojek nawarin, Pak mau jadi ojek online Mak, diketawain kan, apain kamu ngajak-ngajakin ojek online, orang saya juga masih dapat penghasilan gitu. Nah yang satu ikutan jadi ojek online, yang satu jadi ojek pangkalan gitu. Terus kita ceritain bahwa kalau jadi ojek online Pak, Bapak dapat order terus gitu. Diketawain lagi, mana mungkin dapat order terus, kita aja ordernya lumayan susah gitu. Tapi seiring waktu berjalan, teman-teman orang yang udah ikutan ojek online benar-benar bisa menghasilkan uang banyak dengan sistem yang dibuat oleh Gojek gitu ya. Nah, makanya mudah-mudahan toko IG bisa bantuin teman-teman pedagang pasar dan kita semua bergerak ke ekosistem digital ekonomi. Pelan-pelan kita semua bisa sejahtera ya, apalagi kalau udah mulai kebayang, udah mulai dapat bayangan bahwa
kriptonya dijadiin voucher, dijadiin point to point gitu ya. Karena dilarang ya Pak ya menggunakan alat bayar selain rupiah gitu sesuai undang-undangnya. Jadi voucher atau jadi poin itu masih diperkenankan. Mudah-mudahan kita bisa ke Garut bulan depan ya. Amin ya Pak ya. Amin. Satu lagi Siap. Bang Ali, Mana? ini saya cukup apresiasi nih sebetulnya karya anak bangsa ini memang harus dihargai. Salah satunya adalah Master ini, Pak Ali. Kita berpikir eksplorasi sumber daya alam dikerukin sama pemain kripto dari Cina. Padahal dia tuh pemain kripto, investasi di sini pakai uang asli. Sumber daya alam kita rusak, lingkungan rusak. Tapi kalau sumber daya digital, kata Bapak tadi, digali tambah makin banyak. Bapak mesti jadi presiden, Pak. Ya, Ini kan kalau digital, kata Bapak tadi, digali makin tambah banyak. Kalau sumber daya alam digali ya habis, Pak. Iya, betul. Cucu anak kita mau makan apa? Iya, betul. Ya, terus lingkungan jadi rusak. Ini memang ramah energi nih, namanya digitalisasi, ramah lingkungan dan ramah energi. Begitu, Pak. Saya apresiasi sekali, Pak, itu. Mantap, Pak. Terima kasih, Pak. Jangan, Pak. Kalau saya jadi presiden, saya nggak bisa sharing, Pak. Waktunya diurusin sama negara. Presiden lanjutin. Indonesia. Oke, ya mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Oke, dari saya pesan berikutnya adalah itu tadi ya, teman-teman bisa ikut join dengan mensukseskan ini juga. Ada beberapa keuntungan gitu ya. Yang pertama tadi teman-teman pastinya dapat poin. Yang kedua juga kalau kita tadi dengar sharingnya dari Pak Yudi ya, bahwa banyak nih teman-teman kita di pedagang tradisional, kios tradisional ini terimbas oleh pandemi. Nah, kita bisa bantu mereka juga nih dengan ya tadi ya sistem yang sudah kita buat di toko IG. Oke, bagi teman-teman yang ingin nanti lebih detail lagi untuk tahu dan mencoba dan mengikuti fitur yang tadi kami sudah terangkan ya, itu bisa join di grupnya. Silahkan ada di kolom chat, bisa diklik nanti langsung bisa join. Baik, itu saja dari saya kembalikan ke Mbak Fida. Baik, terima kasih Pak Taufik. Aduh, sorry, suara motor. Ini kan udah jam berapa nih ya? Udah jam 19.11 ya. Udah sesinya udah selesai. Kita juga udah mendengarkan materi yang luar biasa dari Pak Ali Akbar, dari Pak Taufik juga. Untuk teman-teman, ini ya boleh bergabung sekali lagi saya ingatkan di grup chat ini, di grup WhatsApp, ada di chat, ada di kolom chat. Yang terakhir kita akan ada sebelum berakhir sesinya kita foto dulu ya. Oke, walaupun ngantuk kita tetap harus senyum, oke? Boleh open cam dulu semuanya, kita akan foto. Oh ya, banyak nih, luar biasa. Gagah-gagah nih. Dua kali ya, tidak? Dua kali, boleh. Ya. Boleh kita 2 kali fotonya. Screen-nya cuma ini soalnya, oke? Oh iya, bisa dihitung? Ada, sebentar. Ada berapa ini ya? Ada 2 screen sih di saya. Oke. Boleh open cam semuanya, kita 2 kali ya fotonya karena banyak nih pesertanya. Senyum dihitung. Dulu. Oke, saya hitung ya. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, mantap. Sekali lagi. Ya, kita ke screen sebelah. Bentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah bersedia untuk on cam dan foto. Nanti boleh. Lupa. Ada yang lupa. Teman-teman yang udah nulis catatan tadi, tolong ke Bina Digital Bangsa, foto catatannya nanti dikirim 100 divisi buat yang bagus ya. Nanti di chatnya t.me/Bina Digital Bangsa ya. Nanti Bang Jamal bisa bantuin follow up ya. Makasih teman-teman.
Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Ali Akbar untuk sesinya, sudah menyempatkan waktunya. Pak Taufik terima kasih, dan teman-teman, Bapak Ibu semua yang sudah hadir, terima kasih banyak. Semoga nanti ada kesempatan lain dan kita bisa silaturahmi lagi. Amin. Amin. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih ya. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.